Sungguh ya Tuhan, apakah yang dapat memuaskan kami manusia? Apakah yang dapat membuat dan mengisi kekosongan dalam hidup kami? Malam ini ya Bapa, kami rindu untuk boleh menemukan jawaban pencarian hidup. Apa yang sesungguhnya kami cari dalam hidup ini? Sungguhkah kami akan menemukannya di dalam Engkau? Kiranya Engkau bermurah kepada kami ya Tuhan. Malam ini kami yang telah berkumpul bersama, kami yang telah duduk di dalam rumah Tuhan. Tuhan tolong kami untuk boleh peka mendengar apa yang sungguhnya Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Tuhan tolong kami dengan peka kami boleh mendengarkan kerinduan Tuhan, isi hati Tuhan bagi kami. Sehingga hari-hari yang kami jalani ya Tuhan sekali-kali tidak akan menjadi sama lagi. Kami boleh merayakan Natal berkali-kali. Kami boleh merayakan Natal dari tahun ke tahun. Namun kami rindu ya Tuhan. Di Natal tahun ini Tuhan mengerjakan satu perubahan dalam hidup kami. Tuhan boleh menolong kami, boleh mencapai sesuatu yang sungguh-sungguh kami butuhkan ya Tuhan. Kami rindu dalam Natal kali ini kami boleh sungguh mengalami Engkau. Kasih Natal itu. Kami boleh mengalami Engkau pribadi yang begitu ajaib dan indah itu. Untuk itu ya Tuhan malam hari ini kami mohonkan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Hadirlah ya Tuhan. Menolong setiap kami jemaat-Mu yang duduk mendengar maupun hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan itu boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Pakai kami ya Bapa. Kuasai kami Allah Roh Kudus. Biarlah kami ditopang, dijaga oleh Tuhan sehingga hati dan pikiran kami sungguh terarah kepada Engkau. Dan kami boleh pulang selesai ibadah ini dengan boleh menerima suara Tuhan bagi hidup kami. Untuk itu berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap mendengar. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, shalom Bapak Ibu. Selamat menjelang Natal. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya kita akan tiba pada Natal kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat memuaskan kita? Apa yang dapat mengisi kekosongan hidup kita? Ini adalah pertanyaan dari ketiga tetangga yang kita lihat di dalam drama tadi. Rara, Sasa, Nana mewakili tiga aspek kehidupan kita pada umumnya. Aspek kehidupan yang bergulat dengan rutinitas keseharian ibu rumah tangga. Aspek kehidupan pekerjaan yang membuat kita terus menghadapi masalah, ada tekanan di dalam rekan kerja. Bahkan banyak juga di antara kita yang tahu krisis yang sedang melanda perekonomian kita. Mungkin juga di antara kita para pelayan Tuhan saat ini juga sedang mengalami titik kejenuhan. Titik kelelahan, apa yang dapat memuaskan kita? Apa yang dapat mengisi kekosongan kita? Saudara, ini pertanyaan yang diberikan ketiga tetangga ini. Bagaimana dengan hidup kita? Hidup Bapak Ibu Saudara hari ini yang hadir. Apa yang menjadi pencarian kita? Apa yang kita cari dalam hidup ini? Apa yang kita cari malam ini? Tentu bicara soal yang kita cari malam ini, saya berharap Bapak Ibu Saudara, tidak ada di antara kita yang hari ini sekedar ingin mencari bingkisan Natal. Karena kalau jujur ada di antara kita yang hari ini datang untuk mencari bingkisan Natal, saya mohon maaf sekali mewakili panitia. Kita tidak ada bingkisan Natal kali ini, ya. Kalau antara Bapak Ibu Saudara hari ini mungkin juga mencari artis ibu kota yang bisa mengisi acara Natal yang heboh, mencari acara yang penuh dengan hiburan. Sekali lagi kami mohon maaf, tidak ada artis ibu kota. Adanya artis ibu rumah tangga dan pekerja rumah tangga kayak saya. Ya, Bapak Ibu Saudara, tentu waktu ditanya apa yang kita cari hari ini, bukanlah pencarian bicara soal bingkisan makanan yang sekedar bisa berlalu. Bukanlah sekedar mencari hiburan sesaat yang sekedar bisa kita lupakan. Tapi sebuah pertanyaan yang lebih serius lagi. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Apa yang bisa mengisi kekosongan hidup kita? Apa yang kita cari yang paling ultimat, yang paling utama, yang paling berbobot, yang lebih penting. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita malam hari ini yang mungkin sedang mencari sesuatu yang dapat kita andalkan. Ketika kita menghadapi krisis dalam dunia pekerjaan, di dalam usaha. Mungkin ada saat ini di antara kita ada yang sedang mencari sesuatu yang bisa menjadi alasan bagi kita untuk mengampuni sesama kita, mengampuni pasangan hidup kita, mengampuni saudara kita, mengampuni rekan kita yang jelas-jelas di dalam relasi yang bermasalah dengan kita. Mungkin di antara kita ada saat ini yang sedang mencari apa yang sesungguhnya bisa menolong kita untuk kuat menghadapi hidup yang penuh dengan tekanan. Ataukah mungkin juga di antara kita ada yang sedang mencari alasan kita hidup. Apakah sekedar berputar dengan rutinitas keseharian.
Ataukah mungkin di antara kita juga ada yang sedang mencari para pelayan Tuhan, apa sih sebenarnya alasan kita melayani? Bapak Ibu Saudara, biarlah dalam Natal tahun ini setiap kita yang mencari mendapatkan. Setiap kita yang rindu menemukan sesuatu yang bisa mengisi kekosongan kita, dan pada Natal kali kita bisa bertemu dengan apa yang kita cari. Seperti yang menjadi kerinduan kita gereja. Lewat Natal kali ini kita rindu dengan mengusung tema mencari kasih. Kami rindu Bapak Ibu Saudara, kita yang merayakan Natal, kita bertemu dengan kasih Natal itu yang sesungguhnya. Namun menariknya Bapak Ibu, kisah Natal yang pertama di dalam Alkitab kita juga tidak jauh-jauh dari kisah-kisah pencarian. Kita ingat sekali bukan, ada Yusuf dan Maria yang mencari tempat menginap, mencari tempat bersalin. Nah, akhirnya mereka ketemu dengan kandang ternak. Kita juga familiar sekali dengan kisah para gembala yang mencari bayi Yesus setelah mendengarkan kabar dari malaikat, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Mereka langsung buru-buru mencari. Kita juga familiar bukan dengan kisah 3 orang Majus yang mencari bayi Yesus ketika mereka dituntun oleh bintang terang, katanya raja orang Yahudi lahir. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan membahas dari Matius pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Matius pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan yang ke-12 yang menjadi perikop Natal kita malam hari ini. Apakah Bapak Ibu Saudara ada yang memiliki Alkitab TB2 dan yang sudah kemarin lihat panitia ada memesan? Apakah ada yang membawa? Saya boleh lihat, saya ingin mengajak baca bersama-sama. Apakah ada yang membawa? Sepertinya tidak ada yang bawa ya. Bapak Ibu Saudara, kami panitia dilaporkan sudah ada beberapa yang membeli. Kami mendorong saudara sudah membeli Alkitab terjemahan kedua. Jangan sekedar membeli untuk dipajang begitu ya. Tapi mari kita bawa ke gereja, bisa bersama-sama kita membaca dari Alkitab fisik kita. Saya minta bantuan operator untuk boleh menampilkan ayat dari Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Yaitu kisah orang-orang Majus dari timur. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca secara bertanggapan. Saya akan membaca TB yang kedua untuk ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara dapat menyautnya, dapat membalasnya dengan membaca di ayat yang genap sesuai dengan yang tampil di layar, yaitu dari TB yang pertama. Tidak ada perbedaan yang terlalu berarti, hanya perbedaan di dalam pemilihan kata dan penyusunan kalimat. Tapi saya akan membaca di TB kedua, kemudian Bapak Ibu Saudara melanjutkan di ayat yang genap lewat terjemahan TB yang pertama. Mari saya mengundang kita boleh bangkit berdiri sebentar. Kita mari bersama-sama akan membaca perikop khotbah kita hari ini dari Matius pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Demikian kita akan membaca secara bertanggapan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Setelah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka. Lihatlah. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia.
Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Terima kasih, silakan duduk. Sedemikian jauh pembacaan bertanggapan kita. Bapak Ibu Saudara, malam ini saya rindu mengajak kita untuk boleh melihat kisah orang-orang Majus. Kisah orang-orang Majus yang tercatat di dalam Matius pasal yang kedua yang barusan kita baca, memang sudah tercatat pada saat mereka tiba di Yerusalem. Pada saat mereka bertemu dengan Yesus yang sudah bertumbuh menjadi anak. Jadi memang penggambaran Majus seringkali digambarkan itu kemudian setelah para gembala. Karena memang mereka bertemu dengan Yesus yang sudah bertumbuh. Tetapi saudara, Bapak Ibu, kalau mau dilihat dengan lebih seksama, orang Majus ini sebenarnya melakukan pencarian sudah lebih awal. Sebab kenapa? Mereka menempuh perjalanan dari timur. Dari tempat yang jauh. Hanya Alkitab mencatat setelah mereka tiba di Yerusalem. Tetapi pencarian mereka, satu tindakan pencarian mereka akan bayi Yesus itu sudah dimulai sebelumnya. Tidak kalah awal dengan para gembala. Oleh karena itu jangan heran kenapa Natal kali ini kita mulai dengan kisah Majus begitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, malam hari ini saya tidak akan membahas banyak tentang siapa orang Majus, tentang kapan mereka jalan, tentang apa saja yang mereka bawa dan mengapa. Saya tidak akan membahas detail tentang kisah orang Majus ini. Memang sebab kita tahu sekali, sudah sering kali kita mendengarkan khotbah tentang kisah orang Majus dengan banyak penjelasan detail di dalamnya. Tapi yang malam ini saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara dengan saya sama-sama merenungkan adalah kita akan melihat dengan lebih jelas. Setidaknya dari perikop yang kita baca ada dua peristiwa atau dua kisah pencarian. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Yang kita baca tadi pertama-tama kita bertemu dengan kisah apa? Yang pertama adalah kisah orang Majus yang mencari bayi Yesus. Tapi setelah itu kita dikasih tahu informasi bahwa pada saat yang bersamaan ketika Raja Herodes, raja dari pemerintah Romawi yang menjabat pada saat itu di tanah Yudea, begitu mendengar kabar ada orang Majus yang datang mencari bayi Yesus, mencari Mesias raja orang Yahudi, Raja Herodes juga tidak mau kalah. Dikatakan dia juga dengan sungguh-sungguh mencari bayi Yesus. Menarik saudara. Pencarian dalam satu perikop ini ada dua kisah pencarian. Kisah orang Majus mencari bayi Yesus dan kisah Herodes yang mencari bayi Yesus. Saudara, kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi lewat kisah pencarian ini. Kedua orang ini jelas kita mencatat sama-sama gigih, sama-sama ngotot mencari bayi Yesus. Seperti apa ngototnya? Pertama saudara, para orang-orang Majus. Para Majus ini datang dari timur. Kita tahu sekali timur itu kalau dicek memang itu sekitar daerah Persia. Di daerah Persia orang-orang Majus ini kurang lebih digambarkan sebagai orang yang setidaknya orang yang berada. Setidaknya mereka yang orang terpelajar. Setidaknya mereka dari golongan bangsawan. Bahkan ada yang mengatakan mereka adalah dari kelompok raja. Bapak Ibu Saudara, betapa sungguhnya, betapa gigihnya mereka mencari dari perjalanan dari timur. Mereka bela-bela rela-rela datang ke Yerusalem. Waktu mereka datang ke Yerusalem, Bapak Ibu Saudara, mereka sedang meninggalkan tempat nyaman mereka, bukan? Tempat tinggal mereka yang mungkin mereka tidak ada kebutuhan yang lain. Mereka menikmati hari-hari mereka, tetapi mereka memilih untuk pergi ke Yerusalem. Mencari raja orang Yahudi. Oleh karena apa? Mereka melihat satu bintang yang terang. Wow. Orang Majus ini tampak begitu gigih, begitu sungguh mencari bayi Yesus. Apakah cukup di sana? Ternyata tidak. Bapak Ibu Saudara, perjalanan dari timur ke Yerusalem kurang lebih itu 400 km sampai dengan 500 km. Kalau dianggap dengan kondisi sekarang itu seperti Banjarmasin, masih ke Samarinda, masih ke Bontang, masih ke atas lagi. Bisa dibayangkan perjalanannya, dan kalau saya cek di Google ya Bapak Ibu Saudara ya, dengan lewatin tol, memang tampaknya gak jauh, mau pakai jalan kaki pada saat itu ya. Tetapi kondisi medan pada saat itu gak seperti itu. Jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang padang gurun, berpasir, berlembah, dan mereka harus menaiki unta yang kecepatannya gak bisa ditambah, gak bisa dikurangin. Saudara, mereka menempuh perjalanan yang cukup panjang, berbulan-bulan untuk sampai ke Yerusalem. Mereka rela, mereka begitu gigih bela-belain untuk pergi mencari bayi Yesus. Mencari bayi raja orang Yahudi. Waktu mereka pergi, Bapak Ibu Saudara, mereka itu menempuh perjalanan yang tidak mudah.
Mereka tuh hanya bisa berjalan ketika matahari terik. Bapak Ibu Saudara membayangkan teriknya matahari, tepatlah membayangkan teriknya matahari itu kayak kemarin. Hari ini udah hujan ya, mending ya. Kemarin itu kepanasan ya, hari-harinya seperti itu, bahkan lebih panas. Selama tidak ada AC, itu ada tempat berlindung. Mereka harus jalan di padang gurun itu dengan menaiki unta. Gigih sungguh kan ya, ngotot sungguh kan ya mereka ya. Dan mereka hanya mungkin berjalan ketika hari masih terang, ketika matahari terik. Ketika hari sudah gelap, mereka harus beristirahat, mereka harus berhenti. Mereka juga harus rela, harus siap dengan ancaman perampok, ancaman para penyamun, bukan? Apakah cukup di sana? Tidak. Bapak Ibu Saudara, mereka dengan menunjukkan kegigihannya itu dengan mengikuti bintang. Waktu mereka mengikuti bintang itu nggak bisa sembarangan, sudah nanti lihat kira-kira di mana, begitu enggak. Memang bintang itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata, katanya bisa dilihat dengan kasat mata karena itu bintang terang, tetapi tidak semudah melihat satu GPS begitu. Mereka harus perhatikan dengan sungguh-sungguh dan gak boleh gagal fokus Bapak Ibu Saudara. Bayangkan dalam perjalanan saat itu kalau mereka ketemu kafe kekinian kayak tadi gitu ya. Mereka gak bisa stop untuk nongki-nongki dulu, gak bisa. Ataupun kalau mereka ketemu ada orang yang open house, saya dengar besok banyak open house ya. Mereka gak bisa stop dulu open house dulu, gak bisa, bintangnya keburu jalan. Ataupun mereka ketika ketemu temen di jalan begitu ya, hai ngobrol dulu ya, lama gak ketemu kongko-kongko. Mereka gak bisa. Mereka harus konsisten mengikuti bintang yang menjadi petunjuk mereka berjalan. Para orang Majus menunjukkan kesungguhan mereka, kegigihan mereka untuk mencari raja orang Yahudi ini. Di manakah bayi Yesus ini? Saudara, sementara itu apakah Raja Herodes tidak kurang gigih? Orang Majus menunjukkan kegigihannya. Raja Herodes tidak kalah Bapak Ibu Saudara. Setelah Raja Herodes mendengar kabar-kabar tetangga, jadi ada yang beredar gosip viral, beredar kabar viral bahwa ada sekelompok orang-orang Majus datang ke Yerusalem mencari sang raja orang Yahudi yang dilahirkan itu. Kemudian Herodes merasa kaget. Kagetnya inilah yang menjadi alasan dia dengan gigih mencari bayi Yesus. Saudara tahu apa yang terjadi kemudian? Begitu dia tahu bahwa ada orang yang datang dan memberikan informasi bahwa ada raja yang lahir, Alkitab mencatat. Herodes segera memanggil semua kepala imam dan semua ahli Taurat. Oh saudara, ini pemanggilan semua orang ini benar-benar heboh begitu ya. Bayangkan seorang Herodes memanggil para pemuka agama orang Yahudi pada saat itu berkumpul untuk menanyai mereka. Di mana akan dilahirkan sang Mesias sesuai dengan nubuatan para nabi. Waktu itu dibagikan, saudara bayangin tadi kita waktu baca pertanggapan ya. Satu orang ngomong tuh kayak riuh ya. Dan bayangin pada saat itu ketika semua ahli Taurat itu berkumpul, mereka memberikan masukan kepada Herodes, betapa ramainya kondisi istana pada saat itu. Itu pun dibela-bela sama Herodes. Apakah cukup di situ? Tidak. Saudara, setelah dia memanggil kepala imam dan para ahli Taurat, Raja Herodes kemudian melakukan apa? Kemudian Raja Herodes dikatakan, dia secara diam-diam memanggil orang Majus. Saudara, ini adalah penggambaran yang sangat menarik sekali. Sebab kenapa? Biasanya kalau ada orang asing yang masuk ke sebuah wilayah kerajaan, orang asing ini perlu melapor kepada raja. Tetapi ini terbalik sekali. Justru Raja Herodes yang manggil. Saudara, itu kalau membayangkan orang asing yang datang untuk melapor itu kayak sekarang berlaku peraturan di kita ya. Peraturan tentang tamu 1 kali 24 jam wajib lapor RT. Betul kan ya? Setiap orang yang datang itu wajib lapor RT. Meski saat itu di kerajaan Herodes itu tidak ada spanduk ini saudara ya. Tetapi ini berlaku secara umum. Bahwa ketika ada orang asing masuk ke sebuah wilayah mereka wajib ngelapor. Tetapi menariknya Bapak Ibu Saudara, hari itu saking gigihnya Herodes ingin ketemu dengan bayi Yesus. Dia melakukan sesuatu yang extraordinary. Yang tidak lazim. Yang lain daripada biasanya. Dia yang justru memanggil para orang Majus datang. Waktu dia memanggil para orang Majus datang Bapak Ibu Saudara. Itu sudah menunjukkan betapa Herodes pengen tahu banget. Cukup di sana? Ternyata tidak. Alkitab mencatat. Waktu para Majus ini datang, apa yang dilakukan oleh Raja Herodes? Raja Herodes bertanya dengan apa? Teliti. Kalau dibayangkan ya,
Hari itu mungkin Raja Herodes dengan para Majus ini bertanya berjam-jam, mereka bertatapan muka, nanya lagi, kamu kok bisa datang, kamu kok bisa yakin itu adalah tentang seorang raja yang kalah. Itu mungkin adalah sebuah dialog yang berjam-jam yang perlu dihabiskan oleh Herodes. Herodes menunjukkan kegigihan yang gak kalah, bukan? Saya yakin kegigihan Raja Herodes dan orang Majus itu jauh lebih gigih daripada sekedar tadi Nana yang menghabiskan 12 juta untuk belanja ya. Lebih gigih daripada mereka ibu-ibu yang cuma ke kafe cari Tuhan Yesus. Tapi hari itu peristiwa pencarian pada Natal yang pertama jauh lebih sengit lagi. Tetapi saudara, pertanyaannya apa yang membedakan pencarian orang-orang Majus dengan pencarian Raja Herodes? Sama-sama gigih bukan? Sama-sama ngotot bukan? Apa yang membedakan? Yang membedakan terjadi pada saat apa? Pada saat kedua orang ini bertemu dengan bayi Yesus. Apa yang membedakan? Bapak Ibu Saudara, ketika orang-orang Majus pada akhirnya bertemu dengan bayi Yesus dengan petunjuk dari Raja Herodes, petunjuk dari bintang yang mereka lihat akhirnya kelihatan lagi setelah hilang. Hari itu ketika mereka melihat bayi Yesus, apa yang dikatakan? Mereka masuk ke rumah itu, mereka sujud menyembah. Bapak Ibu Saudara, sujud menyembah di sini sebuah penggambaran yang kalau dipikirkan ini gak masuk akal. Bayangkan orang-orang Majus itu dengan perlengkapan lengkap, mereka rombongan datang nyampe ke rumah Maria. Saat itu bukan kandang lagi ya, sudah rumah. Tetapi bisa dibayangkan Yesus yang masih bayi, yang masih dalam kondisi bukan baru lahir, tapi dalam kondisi usia anak. Mungkin usia sekitar 2 tahun ke bawah begitu ya. Digendong oleh ibunya. Gak ada kemewahan di hari itu. Tidak ada mahkota emas, bukan. Tidak ada tatah megah, bukan. Tidak ada tongkat berperisai, bukan. Tidak ada. Tetapi anehnya, orang Majus ketika datang, mereka langsung sujud menyembah. Ini penggambaran yang tidak lazim, Bapak Saudara. Tidak ada mahkota, tidak ada tongkat kerajaan, tidak ada tahta, tetapi orang Majus menunjukkan sikap sujud menyembah. Dan saudara tuh ngebayangin sujud menyembah ini jangan membayangin seperti kita ketemu dengan sesama kita. Jangan ngebayangin misalnya seperti kita, saya hamba Tuhan ketemu dengan Muse, halo Muse, saya nunduk sedikit kan ya. Gak sampai nunduk banget ke bawah, enggak. Tapi nunduk hormat begitu. Tetapi hari itu saudara ngebayangin yang memberikan sujud bukan cuma menunduk, tapi sujud sampai ke bawah itu adalah mereka dari golongan atas. Para Majus menyembah seorang anak yang tak berdaya. Saudara, cara mereka menghormati Yesus itu juga lebih jelas lagi ketika apa? Begitu sujud menyembah yang dikeluarkan hadiahnya itu hadiah yang tidak main-main. Mereka mengeluarkan hadiah apa? Hadiah berupa emas. Emas itu adalah perlambangan tentang sebuah kerajaan. Waktu para orang Majus ini memberikan hadiah emas, pada saat itu juga mereka sedang mengakui anak itu yang masih digendong itu adalah raja. Dan waktu dia mengeluarkan dupa, terjemahan TB2 mengatakan dupa, tapi kita lebih mengenal itu mungkin kemenyan. Itu adalah sebuah penghormatan bahwa dia adalah seorang yang wajib untuk disembah. Penggambaran pribadi yang menerima sembah, menerima ibadah. Dan hari itu entah bagaimana caranya orang Majus ini bisa melihat, bisa memahami Yesus yang juga adalah seorang nabi yang akan dikorbankan di salib. Sehingga mereka membawa persembahan mur. Bapak Ibu Saudara, persembahan yang dibawa oleh orang-orang Majus ini memberikan bukan saja sebuah sikap fisik tubuh yang sujud menyembah. Tetapi juga hati yang mempersembahkan yang terbaik bagi dia raja itu. Yang kalau dilihat oleh manusia bukan raja yang penuh dengan kemewahan. Bukan raja yang di dalam tahta yang mulia. Tetapi memang pribadi Allah itu yang menggerakkan mereka untuk menyembah. Saudara bisa membayangkan bedanya dengan Raja Herodes ketika dia mau bertemu dengan bayi Yesus. Ini adalah sebuah ironi yang mengerikan sekali Bapak Ibu Saudara. Raja Herodes dikatakan ketika dia tahu orang Majus tidak kembali kepada dia melaporkan seperti yang dia minta. Dia kemudian mengeluarkan titah untuk segera membunuh semua anak-anak di bawah usia 2 tahun. Maksudnya adalah saya gak mau tahu kata Herodes. Di manakah bayi Yesus, saya gak mau tahu. Saya mau tahu dia adalah sudah mati.
Yang Raja Herodes ingin yakinkan bukanlah siapa Yesus itu, bukanlah apa yang ia butuhkan, bukanlah apa yang sedang ia datang, tujuan ia datang ke dunia ini, bukan. Tapi Herodes dengan jelas ingin menunjukkan apa? Dia ingin menunjukkan bahwa kalau saya bertemu dengan Yesus, saya mau membunuh dia. Sehingga memang hari itu sejarah mencatat, Raja Herodes melakukan tindakan yang begitu kejam. Membunuh semua anak-anak di Yerusalem dari usia 2 tahun ke bawah. Hanya untuk apa? Apakah untuk menyembah Yesus? Tidak. Apakah untuk menghormati Yesus? Tidak. Dengan jelas, Raja Herodes ingin membunuh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia tidak mau mengakui kerajaan. Tidak mau mengakui identitas raja daripada Yesus. Ia tidak mau mengakui kemahakuasaan Yesus. Dan malah ia ingin mempertahankan bahwa raja itu adalah salahnya dirinya. Bahwa yang harusnya berkuasa adalah tetap dirinya. Yang harusnya dihormati adalah tetap dirinya. Sebuah penggambaran yang ironi. Pencarian boleh sama-sama gigih, tetapi akhirnya berbeda. Bapak Ibu Saudara, menjadi pertanyaan bagi kita hari ini. Mungkin kita tampaknya tidak jauh berbeda dengan orang lain. Sama-sama aktif, sama-sama hari-hari ke gereja, sama-sama rajin ke gereja, bahkan sama-sama mau bersukacita Natal, sama-sama gigihnya. Tetapi yang pada akhirnya harus kita pikirkan adalah, yang membedakan pada akhirnya adalah bagaimana setelahnya. Setelah kita tahu dan bertemu dengan kasih Natal itu, bagaimana reaksi kita. Saudara, saya berdoa semoga jangan ada di antara kita yang justru mencari Yesus untuk meniadakannya sama seperti Herodes. Mungkin di antara kita berpikir, saya tidak sampai melakukan perbuatan yang keji dan kejam seperti Herodes. Tidak ada aksi bunuh-membunuh, tidak ada. Oh saudara, mari kita pikirkan baik-baik. Pada saat kapan Tuhan Yesus menjadi tidak ada di dalam hidup kita? Bukankah pada saat kita berpikir, dalam keseharian kita hanya perlu dilewati begitu saja tanpa perlu memikirkan apapun, tanpa perlu melibatkan Tuhan. Kalau kita kemudian berpikir dalam hari-hari kita hanya perlu menjalaninya begitu-begitu saja tanpa dipusingkan Tuhan mau apa dalam hidup saya. Bukankah pada saat itu Tuhan sudah tidak ada dalam hidupmu? Mungkin pada saat kita berpikir harusnya di dalam pekerjaan saya ya sudah begitu saja. Tidak perlu melibatkan Tuhan di dalam usaha bisnis saya. Tidak perlu bawa-bawa nama Tuhan ketika saya bekerja. Saudara, bukankah pada saat itu engkau sedang meniadakan Tuhan? Atau mungkin waktu kita menghadapi masalah yang pelik, kita kemudian berpikir pada saat seperti ini yang berkuasa adalah uang. Atau yang berkuasa adalah orang tertentu dengan jabatan tertentu yang bisa menolong saya. Bukankah pada saat itu kita sedang membunuh Yesus? Kita sedang meniadakan dia. Atau mungkin kita berpikir saat tidak ada satu orang pun yang dapat memahami kesulitan saya. Tidak ada orang yang dapat mengerti kekhawatiran saya. Tidak ada orang yang dapat mengetahui betapa beratnya hidup ini. Kemudian kita memilih cara untuk mengakhiri hidup. Begitu saja. Bukankah saat itu kita sedang membunuh Tuhan? Dan menganggap dia tidak ada? Atau mungkin pada saat kita berpikir hanya satu-satunya cara agar saya bisa bertahan dalam dunia ini adalah lewat uang. Bukankah pada saat itu kita sedang membunuh Tuhan dan meniadakan dia? Atau mungkin di antara kita ada yang berpikir pada saat kita di dalam permasalahan rumah tangga. Tidak ada lagi jalan keluar. Tidak ada lagi yang sanggup memulihkan relasi rumah tangga saya. Tidak ada lagi yang sanggup untuk memulihkan hubungan saya dengan suami. Dengan istri saya sehingga satu-satunya cara adalah bercerai. Bukankah pada saat itu kita sedang membunuh Tuhan. Dan menganggap Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Atau mungkin bagi kita yang pelayanan. Pada saat kita berpikir, saya melayani hanya sekedar sesuai dengan jadwal. Hanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Tidak lagi memikirkan apakah Tuhan dipuji, apakah Tuhan dimuliakan, apakah Tuhan berkenan. Kita hanya melakukan sesuai dengan yang dijadwalkan. Bukankah pada saat itu engkau dan saya sedang membunuh Tuhan, sedang meniadakan Tuhan. Saudara, saya rindu dan saya berdoa, biarlah kita bukan orang-orang yang sedang melakukan pencarian yang meniadakan Tuhan. Saya rindu engkau dan saya boleh terhitung sebagai orang-orang yang mencari Tuhan untuk menyembah dia. Sama seperti orang-orang Majus.
Mereka yang mengakui bahwa dialah yang adalah raja. Dia yang berkuasa atas hidup ini sehingga mau sujud menyembah. Waktu kita menghadapi hidup yang pelik, menghadapi masalah yang berat, saya rindu saudara boleh menghadirkan Tuhan dengan mengakui bahwa dialah yang berkuasa. Saat kita menghadapi relasi yang berat, relasi yang bermasalah, relasi yang begitu menyakitkan. Pada saat itu maukah engkau dan saya berpikir dan menghadirkan Tuhan. Engkau yang sanggup memulihkan. Dan pada saat itulah kita menjadi orang-orang yang mencari Tuhan untuk menyembah Dia, bukan? Kita mengakui bahwa Dia yang sanggup. Atau mungkin pada saat kita menghormati Dia di dalam ibadah. Dengan menunjukkan hati yang penuh dengan respek. Mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Saya yakin pada saat itulah engkau dan saya sedang menghadirkan Tuhan di dalam ibadah. Dan engkau dan saya adalah orang-orang yang mencari Dia untuk menyembah Dia. Amin. Besok kita akan kembali merayakan ibadah Natal. Di ibadah Natal esok kami rindu saudara. Mengajak engkau bertemu dengan kasih yang sesungguhnya itu. Sehingga kita yang tadi mencari kasih, kita bertemu dengan kasih yang terbesar. Kasih yang sudah Tuhan sediakan bagi engkau dan saya. Kasih yang Tuhan sudah sediakan agar kita yang ketika berbeban berat, kasih itu menampung kita. Agar waktu kita merasa tidak ada orang yang memahami kita, kasih itu menemani kita. Atau mungkin waktu kita berpikir tidak ada yang mengerti dengan kesulitan kita, kita tahu ada kasih yang menuntun tangan kita. Saya rindu Bapak Ibu Saudara dan saya boleh mengalami Kristus yang hidup itu. Boleh mengalami pencarian demi menyembah Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, di dunia ini banyak sekali orang yang menawarkan berbagai sukacita, berbagai kegembiraan, berbagai kesenangan ya Tuhan. Namun kami tahu ya Bapa, sesungguhnya itu semua tidak bisa mengisi kekosongan hidup kami. Kami membutuhkan yang lebih daripada itu ya Tuhan. Kami membutuhkan pribadi yang sanggup untuk menopang kami. Bukan sekedar pada saat kami mampu berdiri. Bukan pada saat kami mampu mempunyai materi. Bukan hanya sekedar pada saat kami kuat ya Tuhan. Namun kami yakin hanya Engkaulah satu-satunya pribadi yang bisa mengisi kekosongan kami. Bahkan pada saat kami berada di titik yang paling rendah sekalipun. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kami boleh memiliki hati seperti orang-orang Majus. Yang mencari Engkau untuk menyembah-Mu dengan sebuah pemahaman bahwa Engkaulah Allah yang berkuasa. Dengan sebuah pengakuan bahwa Engkaulah Raja atas hidup kami. Dengan sebuah kesadaran bahwa Engkaulah yang layak menerima segala pujian penyembahan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami sungguh memohonkan anugerah belas kasihan-Mu. Agar Natal kali ini bukan sekedar menjadi Natal yang penuh dengan kemewahan. Penuh dengan gegap gempita. Penuh dengan kesibukan. Penuh dengan hadiah. Namun kami rindu ya Tuhan. Di Natal kali ini setiap kami diubahkan oleh Tuhan. Setiap kami bertemu dengan kasih Tuhan. Setiap kami boleh merasakan kasih-Mu yang besar. Itu kerinduan kami ya Tuhan. Jangan lalui kami. Jangan lalui kami. Terima kasih ya Bapak.